太一、山戸。Yo, selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Digimon Adventure 2020 episode 2. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Melanjutkan episode sebelumnya yang mana Taichi dan Yamato telah terpojok oleh Digimon misterius yang menyerang dunia network. Sementara itu, misil juga semakin dekat dengan Tokyo. Lalu di saat serangan mematikan dari Digimon misterius dilepaskan, hal itu membuat Taichi dan Yamato serta Greymon dan Garurumon bergabung menjadi satu. Yang mana di sana menjadi sebuah Digimon putih. Taichi, Yamado, Hiko. Sementara itu di dunia nyata, Koshiro mencari tahu tentang Digimon putih yang ada di dunia network. Namun ia gagal menganalisis dan masih bertanya-tanya apakah sosok itu adalah Digimon juga. Kemudian berlanjut yang dimana Taichi dan Yamato bersiap untuk bertempur dengan Digimon putih yang juga mengeluarkan sebuah pedang. Dari sisi lain, monster Digimon yang mengetahui itu menyerang terlebih dahulu. Di sana dengan mudah Digimon putih dapat mengatasinya, sampai membuat monster itu kewalahan. Lalu monster tersebut mulai bangkit dengan serangan barunya. Di sisi lain, misil nuklir masih terus melaju ke arah Tokyo. Ribuan mata yang dikeluarkan oleh monster itu mengeluarkan sebuah laser yang mengarah ke Digimon putih. Dan dengan indahnya ia mampu menghindari serangan laser tersebut. Sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan monster itu, tapi masalah lain masih ada, yakni terkait misil nuklir yang dimana Koshiro mengetahui jika misil itu akan meledak. Begitupun di dunia network terdapat sinyal peringatan berupa lampu merah bahwa misil akan segera sampai ke Tokyo dan akan meledak dalam waktu singkat. Lantas Koshiro menghubungi Taichi dan Yamato dan mengirimkan jalur lintasan misil yang mengarah ke Tokyo. Di sana, Koshiro begitu panik dan menyuruh mereka untuk menghentikan misil itu dari dalam dunia network. Taichi yang mengetahui hal tersebut lantas memejamkan mata dan meyakinkan dirinya bahwa ia akan mampu menghentikan misil itu. Dan selepas itu, ia mengajak Yamato untuk bekerja sama. Setelah itu mereka pun mulai bekerja sama, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah masalahnya. Dan kemudian bersama Digimon putih, Taichi dan Yamato mulai beraksi untuk menghancurkan sistem misil nuklir tersebut, yakni dari dalam dunia network. Hal yang terjadi dari tindakan mereka adalah misil itu berbelok arah ke atas dan meledak dengan sangat dahsyat di langit. Menyaksikan kejadian itu, orang-orang yang ada di Tokyo sangat terkejut dengan ledakan tersebut. Bahkan mereka sampai mereka meledakkan itu. Di sisi lain ada juga yang sedang mancing dan pacaran yang juga menyaksikan ledakan itu.
Ya karena memang ledakan itu muncul dengan tak terduga, tanpa ada peringatan untuk masyarakat Tokyo. Sementara di arah lain, tiba-tiba Koshiro mengalami hal tak terduga. Laptopnya mati. Begitupun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang dimana ponsel mereka juga mati. Bahkan segala barang elektronik yang ada di Tokyo juga turut mati. Lalu dari dalam dunia network muncul sebuah bola hitam yang kemudian diselimuti oleh cahaya semacam pelangi. Dan cahaya itu juga sampai muncul ke dunia nyata. Di sana Taichi melihat siluet Agumon yang mulai menjauh darinya. Begitupun dengan Yamato yang juga terlempar. Hal tersebut juga disaksikan oleh Koshiro dari dunia nyata. Sampai akhirnya secara perlahan cahaya itu menghilang. Di sisi lain, Taichi mulai sadar dan ternyata dia terlempar kembali ke dunia nyata. Tepatnya di stasiun, dan di sana ia nampak bingung dengan apa yang telah terjadi. Sementara itu di arah sekitarnya, benda-benda elektronik yang ada di Tokyo termasuk ponsel juga sudah berfungsi kembali. Singkat cerita, Taichi akhirnya bertemu dengan Koshiro. Di sana Taichi menghubungi ibunya untuk menanyakan kabarnya. Dan untungnya ibu serta adiknya baik-baik saja. Kemudian Koshiro menanyakan ke Taichi tentang dirinya yang bisa keluar dari dunia network dan kembali ke dunia nyata. Di sana Taichi mengatakan jika ada sebuah cahaya yang menghampirinya, dan ketika tersadar dirinya sudah berada di stasiun. Setelah mendengar itu, Koshiro menceritakan kejadian di dunia nyata, bahwa setelah ledakan misil semua barang elektronik berhenti berfungsi. Dan Koshiro menduga jika fenomena itu adalah gelombang elektromagnetik karena adanya ledakan besar yang mengakibatkan kerusakan alat maupun data elektronik. Namun dampaknya hanya sesaat. Mereka lalu memutuskan untuk kembali. Di perjalanan Koshiro menduga-duga ada sebuah kekuatan misterius yang dimana fenomena tadi membuat Taichi bisa kembali karena antara dunia nyata dan dunia network menjadi terpisah. Lalu Koshiro yang masih penasaran dengan Digimon putih mencoba bertanya ke Taichi. Tapi di sana Taichi tak memberi jawaban karena dia tak terlalu banyak tahu dengan kejadian yang dialaminya. Karena menurutnya yang terpenting adalah keselamatan Tokyo. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah apartemen. Tepatnya mereka sedang menggunakan lift. Di dalam sana Taichi masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Baik bertemu dengan Agumon, Yamato maupun Garurumon. Dan ia meyakinkan diri bahwa hal yang barusan terjadi padanya bukanlah sebuah mimpi. Di sana Koshiro juga meyakinkan Taichi bahwa mereka akan baik-baik saja. Lalu setelah itu Taichi berterima kasih ke Koshiro karena telah banyak membantunya. Di sisi lain ada yang dilupakan Koshiro bahwa ia akan membahas kemah musim panas di rumah Taichi. Untungnya Taichi langsung mengingatkan Koshiro yang hampir saja akan turun menggunakan lift. Setelah itu mereka pun membahas perkemahan. Hingga hari tak sadar menjelang sore. Kemudian pada malam hari terlihat ada sebuah obrolan yang ternyata di suatu tempat suara itu berasal dari seseorang yang tak lain adalah Yamato. Nampaknya di sana Yamato sedang menelpon seseorang. Yang intinya orang itu mengajak Yamato untuk bertemu karena saat ini sedang menjalani libur musim panas. Dan di sana Yamato menyanggupi untuk akan datang ke Tokyo. Singkat cerita, perkemahan musim panas pun diselenggarakan. Nampaknya di sana Taichi berangkat dengan Koshiro. Saat sedang berbincang tak sengaja Koshiro menendang sebuah batu yang membuat laptopnya terlepas dari genggaman. Untungnya laptop tersebut ditangkap oleh teman Taichi yang bernama Sora. Lalu berkenalan dengan Koshiro dan Sora pun pergi. Kemudian Taichi dan Koshiro pergi ke tepi sungai. Di sana Koshiro membahas terkait Digimon. Bahwa menurutnya Digimon adalah sebuah kecerdasan buatan yang dikembangkan. Dan hal itu mengakibatkan sebuah evolusi hingga membentuk sebuah kehidupan. Di lain pembahasan Koshiro juga bertanya-tanya kenapa misil nuklir diluncurkan ke arah Tokyo. Karena tak ada informasi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Bahkan sekalipun di internet.
Hal itu dibenarkan Taichi dan dia menduga jika Digimon di dunia network memang sengaja ingin meledakkan Tokyo karena menghalangi rencananya. Nampaknya obrolan mereka masih dalam tanda tanya yang besar yang belum menemukan jawaban pasti. Singkat cerita, acara kemah pun usai. Mereka lantas kembali menggunakan sebuah bis. Di dalam bis, Koshiro memiliki firasat jika kejadian sebelumnya akan terulang kembali. Karena misteri itu belum terpecahkan, termasuk sebuah Digimon. Lalu tiba-tiba Shin menyorot sebuah lampu lalu lintas. Hingga tak berselang lama muncul sebuah mata. Adapun di dunia network juga mengalami perubahan. Ternyata ada sebuah Digimon yang bangkit, lalu tiba-tiba lampu di daerah kota Tokyo mulai padam satu persatu. Keesokan harinya media memberitakan kejadian semalam yang dikhawatirkan akibat adanya kejadian tersebut Tokyo akan lumpuh total. Sementara itu di rumah, Taichi berusaha menghubungi Koshiro yang berada di stasiun. Di sana Koshiro mencoba untuk melacak dampak dari matinya listrik yang ketika dianalisis kurang lebih 72 jam. Tokyo akan lumpuh total. Setelah mendengar kabar itu, Taichi kemudian dikejutkan dengan alatnya yang tiba-tiba bersinar. Mengetahui hal tersebut, Taichi pun bergegas untuk menemui Koshiro. Saat akan pergi, ia dipanggil oleh adiknya yang bernama Hikari. Nampaknya adiknya merasakan firasat buruk sehingga ia mencemaskan kepergian Taichi. Tapi di sana Taichi mencoba meyakinkan Hikari bahwa akan baik-baik saja dan setelah itu ia pun pergi. Singkat cerita, Taichi pun bergegas menuju ke stasiun, bahkan di jalan ia tak menyadari sudah berpapasan dengan Sora. Yang kemudian Sora pun membuntutinya dari arah belakang. Lalu Taichi terus berlari dan ia melihat alat yang ia genggam terus menyala. Di sana Taichi menduga jika yang memanggilnya adalah Agumon, sama seperti sebelumnya. Setelah ia mengingat pertemuan dan perpisahannya dengan Agumon, tiba-tiba Taichi bahkan Koshiro merasakan ada yang menariknya lagi ke dunia network. Lalu setelah itu Taichi mulai sadar jika ia berada di tempat yang berbeda. Tapi dirinya bertemu dengan Agumon dan berbagai Digimon lainnya. Lalu Agumon mengatakan bahwa tempat itu adalah rumah para Digimon yang disebut dunia digital. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Digimon Adventure 2020. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.